Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita ke pertemuan ke-6 berarti sekarang untuk mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Ini kalau ada yang mau sholat Isya dulu, eh, boleh, tapi udah dari tadi sih sebenarnya. Isya juga. Mohon maaf apabila di pertemuan-pertemuan sebelumnya aku kurang maksimal. Sekarang dicobain lagi lebih maksimal. Ya, intinya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang kurang enak lah di teman-teman semua atau di rekan-rekan semua. Baik, kita sekarang di pertemuan ke-6 algoritma dan pemrograman. Cuman sebelum aku mulai untuk di pertemuan ini, kalau ada yang mau bertanya tentang pertemuan sebelumnya nggak apa-apa, langsung tanyain aja. Terus kalau memang ada yang belum ngumpulin nih merasa belum ngumpulin terus, nggak apa-apa kumpulin, nggak apa-apa telat. Aku lebih baik teman-teman telat daripada nggak sama sekali, karena itu ngebantu aku juga buat ya kalau nggak ngumpulin aku tuh biasanya harus ngechatin gitu. Aku tuh males ngechatin sebenarnya, bukan males gitu ya, cuman sebenarnya nggak apa-apa nggak dichatin juga. Bukan tugas aku ngechatin teman-teman yang belum ngumpulin, cuman kasihan aja masa mau aku kasih kosong gitu di penilaiannya. Seenggaknya ya sejelek-jeleknya juga tetap aku kasih nilai, itu apresiasi dari aku karena buka Word aja kan udah males sebenarnya ya. Jadi eh, aku apresiasi apapun itu. Dan untuk kelas sore ini kebetulan untuk absensinya dilihatnya dari pengumpulannya, dari pengumpulan praktikum. Aku nggak pernah ngeliat dari kelas ini sih. Jadi kalau teman-teman nggak masuk di kelas ini juga nggak kenapa-napa sebenarnya, karena nanti juga ada videonya. Oke, ada pertanyaan dulu mas sebelumnya? Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke pertemuan. Aku share screen pertemuan tentang. Ini udah kelihatan Bang Raffi. Lihat Kang, Oke. Di sini modul ke-6 ini kita membahas tentang mesin karakter. Jadi untuk di pertemuan ke-6 ini kita udah bukan bahas tentang teori kayak sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita kan bahas teori apa itu prosedur, apa itu function, apa itu variabel dan bla bla blanya. Kalau di modul ke-6 ini yang aku lihat tuh kita lebih belajar untuk implementasi apa yang telah kita buat, ada apa yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Di sini kita akan membuat eh, apa itu mesin karakter. Jadi mesin karakter di sini, mesin karakter di sini tuh eh, sederhana banget yang kita buat tuh sebenarnya. Di sini pertama ada di dalam mesin, di penyiapan mesin dalam mesin karakter, pita karakter berupa file text atau dapat digunakan type string. Yang penting dalam kasus ini, bagaimana menggunakan mesin karakter untuk mengakses pita karakter. Aku tuh tadi sebenarnya sebelumnya udah sempat baca-baca dulu. Ini tuh, aja, aku sambil jelasin dulu. Kita pertama bikin ada sebuah file. Kan biasanya kan kita bisa bikinnya tuh .c, si CPP. Nah, di sini kita bikinnya ada .inc. Apa sih .inc itu? Sebenarnya .inc itu sama kayak free text biasanya, TXT biasa. Cuman dia tuh bisa langsung ngelempar sebuah perintah-perintah yang ada di dalam teks tersebut ke dalam bahasa C++ atau bahasa C. Nah, sebenarnya buat apa sih kita bikin INC ini tuh? Kalau teman-teman di sini belum belajar ADT. Jadi ini tuh kayak kita tuh nanti kayak yang kemarin kita udah belajar prosedur sama ada main driver, ada kayak int main, terus ada bikin void bla bla bla. Nah, itu kan dalam satu file. Nah, ini tuh kayak bikin kita voidnya tuh di luar file itu. Tapi dipanggilan di satu file lagi yang bentuknya integer main gitu.
Di sini kita bikin eh char pita. Ini kan pitanya disebutin harus dalam bentuk teks atau bentuk string. Tapi karena di bahasa C atau bahasa CPP itu nggak ada string, jadi pakai char tapi dalam bentuk array kayak gini. Nanti hasilnya bakal sama aja. Hari ini hari yang sangat indah. Di sini ada CI, ada CH, ada char CC, ini bentuk variabel aja. Di fungsinya untuk apa? Aku nggak tahu ini singkatan apa ya, makanya kalau teman-teman nanti ngoding, usahain ngikutin coding standar atau ngikutin struktur clean code-nya. Clean code dari Robert C. Martin itu bagus kok bukunya. Jadi di situ ngasih tahu ada good naming behavior. Jadi jangan bentuknya kayak gini nih. Ini CI apaan maksudnya? Karena mungkin kalau kita pas lagi ngoding kita ngerti maksud dari si variabel ini. Cuman kan kalau nanti kayak sekarang ini kan yang ngoding ini kan nggak tahu nih ngoding ini pertama siapa. Aku lihat ini kan CI apaan nih? Cerdas istimewa maksudnya. Kan nggak tahu tuh. Jadi usahain kalau nanti teman-teman bikin codingan, jangan singkatan lah, nggak apa-apa variabel panjang, mau panjangnya segini, panjang mau sepanjang ini juga nggak kenapa-napa, mau panjangnya sampai ujung ke sini juga apa-apa. Selama emang itu dibutuhkan, tapi kalau memang dia bisa diperingkas, tapi memang itu udah mendeskripsikan banget gitu. Misalnya teh eh di kelas ini kita dengan nyebut nama Afif aja kan udah tahu itu Afif tuh si Afif Abdul Muiz gak ada, soalnya nggak ada lagi nama Afif kan di kelas ini. Jadi kita mau namain variabelnya Afif doang juga nggak masalah karena udah pasti tahu Afif tuh si ini si dengan NIM 23500850002 itu. Jadi kalau memang bisa diperingkas tapi memang itu menginterpretasikan objek tersebut lebih baik diperingkas tapi kalau memang nggak bisa lebih baik diperjelas gitu intinya dari clean code itu. Oke, di sini ada Boolean ini. Cuman ingat ya teman-teman untuk di bahasa C ini untuk Boolean itu sebenarnya dia nggak punya nama Boolean. Jadi kita tuh harus harus bikin satu file header lagi yang membuat Boolean itu apa sih maksudnya itu. Karena di bahasa C dong sih kayak C++ sudah ada. Bahasa C itu nggak tahu Boolean itu apa sih maksudnya gitu. Makanya di sini ini tuh sebenarnya kalau di run tadi aku udah nyobain run soalnya takutnya nanti kita malah ngerjainnya sendiri lama gitu ya. Aku cobain kerjain dulu. Jadi kita harus bikin ulang dulu di sini. eh aku jelasin lagi di sini ada void reset. Dia kalau aku lihat di sini void reset tuh CI sama dengan 0. Artinya si CI ini dia tuh bakal terus bertambah tapi nggak tahu di mana gitu. Ini anggap aja kita belum lihat ini ya. CI ini bakal terus bertambah tapi gimana caranya kita tuh ngerasa si C itu bakal jadi nol lagi makanya kita bikin prosedur reset gitu. Jadi otomatis kalau si reset ini dipanggil di main drivernya atau di main metodenya dia bakal otomatis ngebuat si CI sama dengan nol. CI ini bakal diparsing ini tuh masih yang pokoknya dalam 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 kurung kurawal gitu tuh ini tuh bukan global itu tuh masih dalam bentuk lokal. Globalnya yang mana? Globalnya yang ini global dia di luar dari kurung kurawal dia nggak terikat oleh apa namanya scoop. Jadi pokoknya kalau udah dikasih scoop kayak gini ini scoop kurung kurawal tuh artinya apapun yang didefinisikan di situ cuman bakal masuk ke dalam scoop itu sendiri. Tapi karena si CI ini kan ini variabelnya yang ada di variabel global artinya yang di sini dia bakal ngikutin terus bakal ngeparsing terus ke atas gitu. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba di sini bikin integer integer AI gitu. Nah, si orang lain pas pas nyari AI itu dia nggak bakal bisa karena si AI itu cuma punya si void reset ini. Tapi karena ini dibikinnya di global kayak ini tanpa ada scope, tanpa ada kurung kurawal, di reset bisa dipanggil, di INC bisa dipanggil, di mana lagi? Udah. Oke, si reset itu untuk ngerubah si CI jadi nol. Tadi kan aku bilang si CI itu bakal
nilainya bakal bertambah terus karena di sini ada definisi CI sama dengan 0. Oke, di sini ada di void INC. Kayaknya ini tuh increase deh kayaknya. Maksudnya singkatan dari increase. CI sama dengan CI plus 1. Oh, berarti si CI bakal terus nambah nih sesuai dengan apa yang didefinisikan selanjutnya. Nanti kita lihat apa sih yang bikin si CI bertambah tuh. Di sini ada start. CH sama dengan 0. Oh, kita belum tahu nih CH itu apa. Kita lihat lagi. CC sama dengan pita ke CH. Oh, berarti nanti si CC ini diisi sama pita. Pita tuh ini dengan parameter dengan indeks ke 0. Ini kan array ya. Indeks ke 0-nya apa? Huruf H. Ini 0, 1, 2, 3. Spasi juga dihitung nggak? 4, 5, terus sampai nggak tahu nih akhirnya berapa. Nah, di sini disebutin nih, if CC sama dengan titik, simbol eh, tanda titik, ini kan ada titik nih, EOP sama dengan true. Nah, di sini EOP tuh apa? Kita kan nggak tahu nih. Biasanya kalau belum didefinisikan kayak gini, dia tuh dia tuh biasanya defaultnya tuh true. Nah, tapi di sini tuh sebenarnya salah. Dia nggak bikin EOP sama dengan false dulu. Itu kurang baik karena nanti kita malah jadi gambling nih. Si 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 program tuh bakal ngedefaultinnya false dulu apa true dulu. Oleh karena itu, mending mending kita di awal tuh bikin aja dulu pastiin EOP-nya itu mau false atau true gitu. Langsung aja di sini bikin sama dengan harusnya kayak gitu. Lebih baiknya. Terus di sini kita anggapan dulu ya. Kalau dia ketemu titik, EOP bakal jadi true. Kalau dia nggak ketemu titik, EOP-nya sama dengan false. Jadi eh ini kan nggak ada titik nih. Ini pasti bakal terus false nih si EOP-nya nih. Tapi dia pas nemuin titik dia bakal jadi true. Terus poin ADF di sini CH sama dengan CH plus 1, CC sama dengan pita CH. Artinya nanti di sini CH kan tadi di awal 0 kan. Nah, nanti di sini 0, 0 ini dia bakal ngeparsing ke atas kan 0. Berarti pas dipanggil ke sini lagi si CH itu mesti 0. 0 ditambah 1 jadi 1 kan. Berarti pita ke 1, nanti dia ke A. Nah, nanti si CH sama dengan 1 ini tuh dia udah keparsing ke atas lagi nih. Dia udah 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 ngecetak di global tuh kalau CH dicetak bakal jadi 1 gitu. Tapi kalau bentuknya dalam kurung siku kayak gini, dia bakal jadi indeks. Makanya jadi pita ke satu tuh apa? H-nya 0, A-nya 1 gitu. Sama di sini kalau ketemu titik, EOP-nya bakal jadi true. Mungkin di sini masih pusing. Lanjut lagi, ini kita nggak usah lihat algoritmanya, langsung ke programnya aja. Poinnya kita start, terus kita reset buat apa? Buat CI-nya dibikin 0 lagi. Kenapa? Kalau nggak dibikin 0 lagi, di sini kita nggak bakal jalan nih, karena dia si CI-nya udah ada di titik, CI-nya udah ada di ujung. Jadi yang ini kalau nggak direset, CI-nya nggak jalan ini. Nanti udah keburu langsung EOP lagi gitu, udah false lagi. Ini kayaknya emang ini udah EOP-nya udah sama dengan true deh defaultnya. Di sini defaultnya true, makanya di sini kan dia kan pas tadi di sini nggak bakal masuk nih ke true ini pasti bakal ke false terus. Kenapa? Karena dia titiknya di akhir gitu. Nah, di sini tuh makanya disebutin while eh, tidak sama dengan EOP, tidak ini teh pakai tanda seru teh tidak sama dengan EOP, artinya dia tuh false kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita udah definisin di awalnya EOP itu sama dengan false, kalau negasi EOP gini, nanti itu dia kalau dia EOP-nya tuh true. Jadi kita tuh harus harus kebayang ke situnya si EOP itu sebenarnya di awalnya udah didefinisikannya apa, true atau false. Jadi pokoknya selama ada tanda ini, dia itu kebalikannya dari yang udah definisiin sebelumnya. Oke, sampai sini aku langsung ke codingan aja. Ini kelihatan codingannya? Iya kan. Oke. Kelihatan.
Nah, ini aku tambahin dia stdbool.h. std stdbool.h ini aku tambahin karena kalau dia nggak pakai ini, kita cobain duluan ya, kayak gitu. Nah, aku komen, dia pas di run di sini, nah, harusnya dia nggak kebaca. Tapi malah kebaca sih, nggak tahu kenapa. Eh, bentar, bentar. Oh, dia nol. Ini nol terus. Ini kebaca si boolnya. Tapi dia jadinya nol nih. Sedangkan kita maunya kan banyak hurufnya berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, tiga, dua empat, dua lima, dua enam, dua tujuh, dua delapan, dua sembilan, tiga puluh, tiga satu. Maunya kan tiga satu nih. Kita kalau pakai bool jadinya gini. Harusnya bakal jadi eh salah lagi. Oh, aku tahu. Hmm. Nah, ini bullnya nggak bakal kebaca nih. Nah, belum di save lagi. Maaf, maaf. Nah, ini jadi dia nggak tahu nih karena di bahasa C itu dia nggak ada nama tipe data bull. Maka dari itu kita harus pakai package atau bikin file header bebas sih. Di sini kita ada package stdbool atau standar boolean dot headernya supaya dia si bool itu kebaca. Nah, di sini kenapa dia masih nol? Kita harus lihat dulu. Oh, ini tadi aku baru tambahin buat yang selanjutnya. Harusnya gini. Bentar, aku cek dulu ya. Supaya nanti ngejelas. Ah, oke, benar-benar. Nah, ini tadi yang udah aku jelasin ya, si reset ini buat ngerubah si CI-nya sama dengan nol. Si ini untuk nge-increase si CI-nya nambah satu terus. Terus si start ini dia buat nge-mulai. Terus si ADV ini untuk harusnya sama aja sih. Harusnya sama aja sama kayak start. Jadi aku sekarang nanti bikin kayak gini, kayak eh wa- start dulu nih, kita nyalain si startnya buat ngecek si titik ini tuh ada di mana sih nanti itu ada di ada di CH berapa itu tuh buat nanti ngebatasin nanti di si CI-nya ini nanti di reset si CI-nya dia kan eh si boolean tuh awalannya true kan EOP ini kan boolean nih di awal EOP ini boolean true defaultnya. Nah, dia untuk buat masuk ke dalam while ini, dia harus tidak sama dengan, berarti harus false terus. Pas kita start ini, si CC tidak sama dengan titik, bener kan? Di awal, di start ini, dia kalau memang sama dengan titik, EOP bakal true. Tapi karena dia di awal-awal di H ini belum ada titik, dia bakal false kan? Makanya dia false, masuk terus. Nah, nanti si CC apabila tidak sama dengan titik sebenarnya ini nggak usah dimasukin juga bisa sih harusnya. Nggak usah pakai parameter, nggak usah pakai kondisional gitu harusnya bisa sama aja. Kalau udah di si EOM-nya harusnya ya, oh kan benar. Nah, di sini eh dia kalau memang masih false kan si start ini tuh dia ngecek nih si titik tuh ada di mana nih. Nah, ngecek di sininya
CC di CH ke berapa, di CC ke berapa. Dengan CH kan terus nambah kan nanti CH-nya dari si ins ini. Nanti dia bakal bakal ngerubah EOP-nya di true kalau memang udah sesuai. Tapi karena belum, dia masuk ke dalam CC ini, dia langsung ngeprintin apa itu si karakternya. Di Inggris nih si ini ya, si apa namanya, si CI-nya tadi. Di Inggris si CI-nya buat nambah terus. Terus ini ngelooping nih terus sampai ketemu si EOP-nya itu sama dengan di sama dengan nanti di titik. Karena pas EOP-nya sama dengan true. Nanti kan ketemu di titik bakal true. Oke, maaf ini bisa dihapus. Soalnya ini reset nggak kepake tadi startnya harusnya. Nah, kita cek lagi. Ya kan? Maaf ya. Aku tadi nggak ngecek ke sana. Oke. Ini untuk looping ini ada yang bingung nggak? Untuk loopingnya doang. Looping ada yang bingung nggak? Ini ADV juga harusnya nggak dipakai juga nggak kenapa-napa sih. Nggak dipakai buat nentuin di ini. Buat ngerubah si EOP jadi true. Sampai sini loop ada yang bingung nggak untuk looping while-nya? Jadi aku jelasin lagi. Di sini EOP tuh kan true awalnya, tapi kita pengen negasi, jadi harus false. Untuk masuk ke dalam perulangan ini, si EOP itu harus false berarti kan. Selama dia false, dia bakal masuk nih. Dia bakal masuk. Nah, nanti di sini print, dia bakal ini lompat, bakal bakal ngeprint si karakternya sesuai dengan yang di sini. Terus karena kan CI-nya kan masih nol kan tadi. Habis di reset CI-nya nol, ngikutin terus. Nanti di Inggris buat CI-nya ditambahin satu-satu. Terus si ADV ini fungsinya buat apa? Buat ngerubah nanti kalau dia udah ketemu titik, si EOP bakal diganti jadi true. Nah ini, dia bakal ngerubah jadi true di sini. Makanya si ADV harus tetap dipakai, nggak boleh dihapus. Udah ngelooping terus, nah di sini maka dari itu print banyak huruf dalam pita, ini CI-nya bertambah. Si CI ini tuh untuk ngitung si con ini counts count counts dari ngitung jumlahnya si karakternya berapa karena dia nambah terus kan tuh kalau udah jadi terus kan countnya udah berhenti kan berhentinya sampai sini di sini di sini jadi true ke sini nggak bakal masuk lagi maka si CI-nya nggak bakal nambah-nambah lagi gitu sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Jadi oke sok apa mau nanya Mas Indra. Enggak, Mas. Oke. Jadi eh ini bakal tetap jalan apa enggak kalau si Insta dihapus, dia masih bakal tetap jalan. Cuman nanti hasil count-nya bakal bakal aneh, bakal bukan aneh, bakal nol. Karena dia di awal udah dibuat si CI-nya nol. Maka dari itu kita kan di sini ada kayak menghitung jumlah karakter tertentu. Mau ngecek huruf A-nya doang atau apanya doang juga kita bisa nih kita rubah-rubah itu sebenarnya cuma tinggal di sini aja untuk count hurufnya ini kan kalau di sini kan semua semua yang masuk ke dalam sini kita count terus kan kita tambahin satu-satu terus kalau kita mau ngerubah jadi ngecek huruf A-nya doang ya kita tinggal cek aja di sini if cc sama dengan yang mau kita cek apa misalnya huruf A gitu nah di sini kita
si inset itu harus di dalam kondisional ini. Maka dari itu nanti dia ngeceknya huruf A-nya 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini haknya kemana ini? Ini ada yang hilang. Kita harus hmm, 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 hmm. Cc-nya apa ya sini? Kita bikin benar. Kalau tanpa ini apa? X. Oh, ini nah, harinya hilang ya. Kalau harinya hilang, ini ada yang harus kita rubah. Hmm. CH, CH, CH. Terus bikin di sini nih. Oke, harusnya gini. Kenapa dia mulai dari A? Dia nggak ngebaca kemana-mana kan? C, 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 C. Oh, I know. Ini kalau bikin di sini maka error nih. Ini si startnya harus tetap dipanggil karena dia ngedefinisiin si PC. Oh, gitu toh. Ini sebenarnya kita nggak butuh si startnya sih, nggak butuh seluruhnya. Butuhnya tuh si C. Oh, I know, I know, I know, I know. Gini nih, supaya nggak usah banyak banget. Bah, nggak tahu. Kita jalanin lagi nih. Gitu. Gitu, 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 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Jadi untuk ngecek huruf A atau apa-apanya tinggal ditambahin di sini aja. Karena yang mempengaruhi konsep itu di si insya doang. Jadi nanti di sini kita tambahin, misalnya kita mau nyari huruf apa nih di dalam si ini. Misalnya huruf T. Huruf T harusnya cuma ada satu ya. Kita jadi huruf T cek sini. Nah, huruf T-nya satu. Lah, ini start udah dipanggil padahal. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Karena modul sekarang tuh udah pendek segitu doang. Kang Siapa yang Arya mau nanya, Kang. boleh boleh.
Kalau yang sebelum-sebelumnya juga kan saya masih belum bisa kasarnya ngikutin. Maksudnya itu bisa mah bisa, cuma ya sedikit demi sedikit kan. Ya Nggak apa-apa, namanya nggak juga apa-apa. kan. Saran dari Kang Arya nih bisa biar cepat. Kadang saya juga kalau lagi kerjaan kan, nah biar biar bisa tutorial. Ada nggak tutorialnya misalnya yang lebih rinci dari eh ngejelasinnya ini apa? Biar saya juga nyatet gitu. Seperti itu. Kamu sekarang aku breakdown dulu. Kamu bingungnya tuh di bagian apa-apanya? Ya breaknya dari kayak ini nih yang baru-baru nih yang Star Wild. Terus kalau apa namanya? And if mah udah tahu kayak gitu mah. Oke. Kak. Mm. Oke, jadi gini ya. Kamu bingung untuk while gitu. Bingung dari situnya Kak. Kayak gitu. Sebenarnya sih aku waktu itu nonton YouTube banyak sih kondisional gitu. Looping while kayak gitu. Terus di Google juga banyak. Cuman kalau kamu bingung, sekarang aku jelasin di sini aja deh. Ini kita kita bikin hal baru aja, baru. Nah, di sini tuh untuk looping atau perulangan kita tuh ada dibagi dibagi tiga. Itu biasanya setiap bahasa tuh mungkin namanya ada yang beda, tapi konsepnya sama kayak gitu. Nah, apa aja sih untuk looping itu tuh? Looping tuh ada for, ada while, sama ada do while. For itu apa sih? Di sini kita kita belajar for dulu. For adalah eh ini adalah looping, adalah perulangan di mana awal dan akhirnya sudah pasti dan ditentukan saat deklarasi loop, ya, loop itu sendiri. Maksudnya apa? Kayak gini. Di sini kita bisa bikin misalnya eh nama variabel integer i aja ya, integer i untuk iteration sebenarnya seharusnya iteration, tapi i for iteration gitu. Ini awal dan akhir sudah pasti dan ditentukan saat deklarasi. Jadi deklarasi itu kita pas lagi bikin for-nya itu sendiri. For-nya kita bikin di sini i sama dengan 0. Nah, ini tuh udah kita bikin nih deklarasi untuk awalnya berarti si i itu dari 0. Oke. Terus di sini i berakhir di misalnya sama dengan 5. Berarti kita bikin akhirnya si i-nya tuh di 5. Ini supaya hitungannya gampang nih, dari satu aja. Aku bikin sama dengan di sini, artinya dia 5 teh kehitung. Tapi kalau aku nggak bikin sama dengan, artinya dia baru loop loop keempat. Karena kan kurang dari 5 tuh 4,99 ya. Tapi integer kan nggak ada koma. Jadi dia pas i keempat dia udah mati. Tapi kalau dibikin sama dengan, dia 5 kehitung. Di sini i plus plus. Ini plus plus itu maksudnya kalau perulangan ini udah beres, si i-nya itu ditambahin buat ngulang selanjutnya. Udah beres itu maksudnya tuh udah beres sampai ke udah sampai ke ujung sini nih. Ini tuh maksudnya udah beres di yang sini tuh. Di yang sebelum ngulang lagi. Jadi nanti kalau misalnya kita print print eh, perulangan ke persen D.
Sini kita koma I. Nah, jadi nanti di sini tuh di I-nya dimulai dari 1, kan kita bikin awal dan akhir sudah pasti. Jadi udah pasti itu udah nggak bisa diganggu gugat gitu. Mau diganggu bisa, sebenarnya bisa diganggu gugat, tapi kita itu ke nanti dulu. Ini untuk deklarasi for aslinya dulu tuh, dia tuh nggak bisa diganggu gugat kecuali dan udah didefinisikannya langsung langsung jelas gitu dalam satu baris, udah deklarasikan harus dari 1 dan berakhir di 5. Artinya dia nanti eh perulangan di sini bakal ngeperinnya ke 1 sampai ke 5, nanti ngeperinnya tuh. Ini backslash n tuh maksudnya enter gitu tuh. Jadi nanti supaya ke bawah di printnya. Terus nanti I itu dia buat manggil. I kan pertama 1 nih. Pas udah sampai sini, I-nya ditambahin jadi 2. Nanti muter lagi ke sini 2. Udah beres jadi 3, 4, 5. Pas mau udah 5, dia mau ngulang lagi ke sini. Ngecek nih I-nya kan 5. Pas di sini kan jadi 6 kan. Pas ngecek ke sini, I kurang dari sama dengan 5 enggak? Berarti kan 6 kurang dari sama dengan 5 enggak? Enggak. 6 tuh lebih besar. Berarti dia nggak bakal masuk lagi. Dia langsung menghentikan perulangan. Dia langsung force close from astagfirullah, keluar dari perulangan apabila syarat sudah tidak memenuhi. Ini kita run dulu. Oh, wait. Apa bacaannya? Print F. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena dia di sini pakai sama dengan. Kalau nggak pakai sama dengan, kita bisa print lagi. Di sini bakal cuma nyampe 4. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, Apip? Bingung untuk for-nya sendiri? Bingung nggak? Sudah Kak. Oke, jadi Boleh, Pak. itu ya, definisi dari for itu perulangan di mana awal dan akhirnya sudah pasti dan ditentukan saat deklarasi loop itu sendiri. Jadi dia udah nggak bisa diganggu gugat. Bisa diganggu gugat kalau dia ditambahin embel-embel yang lainnya. Kayak misalnya, kalau kita mau tambahin if I sama dengan 3, kita bikin force close aja langsung. I sama dengan 5 gitu. Ini langsung I sama dengan 10 langsung dikeluarin gitu. Ini bisa, dia kadang ngeprintnya bakal cuman jadi sampai 3 doang. Tuh. Kenapa? Karena dia udah dibikin pas udah sama dengan 3, I-nya dibikin jadi 10 gitu. Karena pas masuk 10 kan di sini pas masuk I kurang dari 5 enggak? 10 kurang dari 5 enggak? Salah gitu. Cuman ini jangan dulu. Ini kan lagi pengertian awal. Cuma kayak gitu. Kita lanjut ke file. Adalah perulangan yang awalnya sudah pasti, namun akhirnya menyesuaikan dengan syarat tertentu. Ini sudah pasti, namun enggak usah, sudah pasti aja. Maksudnya sudah pasti itu gimana? Kita di sini bikin integer I lagi aja. Nah, tapi untuk while tuh kita awalannya nggak kayak gini, nggak pasti disederetin awal dan akhirnya ditentuin di situ. Kalau untuk while tuh bikin I sama dengan 1 di luar dari while-nya. Maka dari itu nanti pas mau masuk ke while si I-nya udah sama dengan 1 gitu. Nah, untuk while tuh cuma bikin syarat doang. Nah, syarat yang di sini kita tambahin lagi aja. Yang berada dalam tanda kurung
itu syarat untuk masuk ke dalam perulangan. Nah, jadi yang berada dalam tanda kurung itu syarat untuk masuk ke dalam perulangan. Maksudnya apa? Kita bikin baterai. Kita bikin gimana caranya si eh, perulangan itu bakal berakhir sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Misalnya kita di sini kita berakhirnya I kurang dari sama dengan 5 kan. Ya berarti kita juga di sini sama. I kurang dari sama dengan 5. Sebenarnya mirip-mirip sama for, cuma bedanya kayak gini aja. Nah, tadi kan buat masuk ke perulangan si I-nya harus kurang dari sama dengan 5 kadang for nih. Pas satu mau masuk ke sini bener kan satu masuk terus di sini plus plus tuh ditambahinnya di akhir kan. Di sini satu masih ke cetak satu, di sini pas di akhir dia ditambahin satu jadi dua masuk lagi. Terus pas ke sini I dua kurang dari sama dengan 5 enggak? Iya, masuk ke sini dua dicetak jadi tambahin satu tiga. Terus pas udah 5 kan kecetak 5 jadi tambahin satu jadi 6 masuk ke sini 6 kurang dari 5 enggak? Enggak. Salah. Oke, langsung di force close atau keluar dari perulangan. Ini juga sama. I-nya satu. While I kurang dari sama dengan 5 enggak? Berarti satu kurang dari 5 enggak? Bener kan? Masuk. Nah, di sini kita harus eh jangan lupa harus tambahin di while itu increment-nya atau yang bisa merubah ke ke buat nyampe mengakhirnya gimana I plus plus bikin manual di dalamnya karena kalau kita nggak bikin I plus plus gini dia loopingnya banyak banget kenapa I-nya kan satu nih masuk ke sini tapi I-nya masih satu kan pas udah mau balik lagi itu I-nya masih satu balik lagi satu lagi satu lagi satu lagi makanya dia bakal jadi kayak gini eh oh I-nya udah dideklarasiin di akhir di awal yang ini nih tuh ini nggak beres-beres nih karena satu terus nggak ada yang ngakhirinnya. Nah, gimana cara ngakhirinnya? Yang tadi aku I plus plus. Bedanya yang format di sini I plus plus ya, yang ini mah di sini sama aja. Pas udah mau di akhir tuh maksudnya di akhir sini nanti. Gitu. Kalau di kayak giniin baru dia beres sampai ke 5. Tadi oh yang ininya komen dulu boy. Oh, nggak usah di komen. Gini. Nah, perulangan-ulangan bakal kali 5 doang. Kenapa? Karena dia ini kan udah satu nih. Terus masuk satu kurang dari 5 enggak? Iya, dicetak, ditambahin satu, jadi I-nya dua. Dua masuk lagi sini, dua kurang dari 5 enggak? Iya, cetak lagi, tambahin satu jadi tiga. Tiga kurang dari 5 enggak? Iya, tambahin satu, empat. Empat kurang dari 5 enggak? Iya, cetak lagi, ditambahin satu jadi lima. Lima kurang dari sama dengan 5 enggak? Iya, 5 itu sama dengan 5 masuk cetak lagi terus tambahin lagi satu 6 6 kurang dari 5 enggak oke di force close langsung dikeluarin paksa dari si while-nya makanya langsung baca program selanjutnya bla 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 gitu sampai sini while-nya ada yang bingung nggak
Bang Apip. Sudah. Jadi kalau kayak tadi eh dia tiba-tiba pakai sama dengan apa tadi? EOP Sama itu. dengan EOP ya. Nah, itu tuh jadi kayak gini nih. Aku Udah. aku aku gambarin awalnya. Bull. Aduh, harus tambahin lagi. Apa sih? Eh Ikut std bull. Dot. Di sini bull EOP. Hmm. Nah, untuk di bahasa sih atau setiap bahasa kayaknya default kalau kita nggak bikin sama dengan true kayak gini, dia tuh udah pasti defaultnya true gitu. Maksudnya default tuh udah bawaannya dia udah nilai si EOP-nya tuh udah pasti true. Maka dari itu, jadi nanti kita di sini apa sih yang supaya dia bisa masuk? Kan tadi kan kita kan supaya bisa masuk I-nya 1, dia masuk terus yang dalam sini itu apa tadi? Yang berada dalam tanda kurung itu syarat untuk masuk ke dalam. Sebenarnya jangan kayak gitu deh kata-katanya. Yang berada dalam itu adalah syarat untuk menghentikan ya. Untuk menghentikan ini. Jadi kita mau semuanya tuh masuk ke dalam while ini. Tapi gimana cara kita ngantiinnya kan nggak mungkin kan while-nya terus jalan nggak berhenti berhenti. Nah kita tuh mau bikin kebalikannya kan kalau bool cuma ada true sama false. Kalau angka kan tadi ada dari 0 sampai tahingga kan. Ya dari min tahingga sampai tahingga malah. Nah, kalau bool ini cuma ada false sama true, sedangkan kita udah punya true. Ya kalau true kan kita maunya dia masuk. Berarti kita bikin nih, dia kalau nggak eh ini harusnya benar. Jadi kita ini benar. Syarat untuk masuk ke dalam. Gimana caranya supaya dia nggak bisa masuk lagi? Jadi kita tuh fokus ke while tuh ke dalam tanda kurung tuh fokusnya eh cari apa aja yang nggak bisa masuk ke dalam perulangannya. Kita tuh maunya tuh dalam perulangan tuh yang kita mau aja gitu. Kayak ini kan tadi yang kita mau ya cuman angka 1 sampai 5. Tadi juga yang kita udah bikin while itu cuman angka 1 sampai 5, 6, 10 sampai tahingga mah kita nggak mau dia masuk ke dalam while. Nah, fokus utama ke while itu kita cari apa yang nggak bisa masuk ke dalam situ. Kalau tadi kan bool cuma ada true sama false, ya udah kita fokus yang kita mau masukin ke dalam tuh yang true-nya atau false-nya. Oh, kita mau masukin yang true-nya. Ya udah kita bikin yang nggak bisa masuknya. Ya, yang nggak bisa masuknya apa nih? Si, benar-benar. Jadi kita fokus ke bentar. Si while, fokus ke while terus yang selain yang bisa masuknya gitu. Kita kita kan udah tahu nih yang mau masuk tuh cuman semua yang false-false doang kan artinya kan di sini. Kalau yang true-nya kita nggak usah masukin. Artinya kita cari false-nya gimana. Mau bentuknya tidak negasi EOP gini atau enggak kayak gini. EOP sama dengan false. Dia baru bisa masuk ke sini. Ini nggak bakal bisa di print. Kayak gitu sih harusnya. Sampai sini bingung nggak, Apip? Untuk while. Sudah, Kak. Untuk satu lagi ya, dual. Dual. Dual adalah perulangan yang awalnya sudah pasti sekali aja, sekali saja, akhirnya tidak ditentukan. Kenapa akhirnya tidak ditentukan? Biasanya untuk dual itu
dipakai berdasarkan dinamis dia tuh. Kalau untuk yang dual tuh dinamisnya gimana? By inputan biasanya mah. Jadi kita kan nggak tahu nih ya apa yang dipikirin sama Mas Indra bisa pas lagi ngetikin nanti gitu. Jadi kita tuh nanti di sini eh yang penting dia masuk ke dalam perulangan dulu tanpa harus ngebaca syarat. Kalau ini kan buat bisa masuk ke dalam perulangan ya I-nya harus kurang dari 5 kan. Nah, kalau yang tadi supaya bisa masuk ke while ini yang penting EOP-nya itu fast. Kalau di dua ini kita nggak mentingin dia buat masuk awalnya, kita mentingin tuh masuk yang kedua kalinya gimana. Nah, biasanya kayak gini. Makanya dia syaratnya di akhir. Do while tuh. While I-nya sama dengan iya, iya misalnya kurang dari 5 juga deh, kurang dari sama dengan 5. Jadi pertama yang penting dia masuk dulu. Mau kita mau masukin nih, misalnya di sini I-nya sama dengan 6. 6 tentu dia lebih besar dari 5 kan. Harusnya dia nggak masuk ke dalam perulangan, tapi dia masih bisa masuk ke dalam perulangan. Kenapa? Karena dia yang penting masuk dulu. Nih, file. Hmm, 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 hmm. Mana? False, 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 false. Kurang dari sebelum print F. Mana? Ini udah. Ini. Before print F. Ini. Kita rubah jadi itu nih. Supaya jalan dulu. Fokusnya ke dual dulu. Ini pasti dia bakal ngeprint 6 nih di dualnya. Apa sih? Eh, Nah, di duel dia bakal ngeprint 6, tapi dia nggak ada masuk-masuk lagi kan. Karena kenapa? Karena pas sudah masuk ke dalam perulangan ini, ke dalam duel ini, dia pas ngebaca syaratnya, lah kok 6 itu lebih besar dari 5 ya udah dia langsung keluarin aja. Tapi kalau kita bikin di sini satu, dia bakal satu, terus nanti oh kita harus bikin batasan. Sini I plus plus. Nah, dia makanya masih masih tetap baca kan 1 2 3 4 5. Ingat ya, kita pakainya I plus plus. Jadi pas dibaca syarat tadi sini, dia tuh masih angka 1. Pas udah selesai pembacaan syarat, dia baru ditambahin 1. Jadi waktu itu kita pernah sempat baca bedanya I plus plus sama plus plus I. Kalau di sini kita pakai plus plus I, dia yang ngebaca pasti cuma nyampe 4 doang harusnya. Dua. Salah nih. Gimana sih? Nah, hmm, harusnya nggak gitu. Harusnya, ntar aku nanti cari deh. Harusnya aku salah ini, salah logika si perulangannya. Tapi lebih baik amannya kita pakai I plus plus dulu, pakai yang belah kanan karena supaya dia selesai pembacaan program dia baru ditambahin 1 gitu. Sampai sini aman nggak Bang Apip? Aman-aman, Kak. Maaf ya aku kalau kurang bagus dalam menjelaskan, aku soalnya emang merasa kurang sih dalam menjelaskan, makanya aku tadi pas Bang Apip ngomong gitu aku ngerasa nggak enak gitu.
Yang lain kalau ada yang mau ditanyain langsung tanyain aja. Aku berusaha semaksimal mungkin. Jadi kita pakai duel tuh yang penting masuk dulu ke dalam perulangan, syaratnya nanti dulu gitu. Biasanya kayak gitu. Be- Penggunaan duel tuh lebih sering kalau memang kita buat ada dinamis inputan harus biasanya mah kayak gitu. Jadi menyesuaikan dengan apa yang dipikirkan sama user nanti. Oke, kalau memang udah aman dan nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Di sini menghitung jumlah kata. eh di sini ada 1, 2, 3, 4. Katanya 4, spasinya 3 kan. 1, 2, 3. Oh ini. Start while CC sama dengan ini inch dia ngitung kalau dia ada spasi, ignore blank. Banyak kan. Oh, ini sama aja sama kayak yang tadi. Sebenarnya kalau memang mau dibikin kayak gitu, mau dibikin nggak usah mirip tadi codingannya, tinggal diginiin aja. Kita ngecek si spasinya ada berapa. Ini harusnya spasinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ngecek spasinya ada 5. Terus kita misalnya di sini bikin tambahin satu lagi void inward inward misalnya. Dan itu CI. Ini misalnya cewek mana 0. Nah di sini cewek 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 tambah 1. Di sini logikanya dia setiap udah menemukan spasi, ini mah pasti sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini salah lagi. Inward inward. Oke, inward 1 berarti dia bakal tetap cuma 5 karena dia nyamain sama si spasinya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nanti kita harus bikin tambah di sini. Kita bikin mau ngakalin mah kayak gini jadi cewek ditambah 1. Kenapa aku tambahin 1? Banyak kata, banyak spasi. Kenapa tambah 1? Karena kita kan nggak mungkin ya di akhir kata kita ngasih spasi gitu. Dan kita juga udah bikin nih di sini untuk eh di akhir pasti ada titik gitu. Jadi setelah nemuin titik dia nggak bakal ada apa-apa lagi. Kita bikinnya di sini ditambah 1 karena setelah spasi yang terakhir bakal ada satu kata lagi. Ini pemikiran pendeknya sih kayak gitu. Harusnya kamu di sini. Up, cewek. Nah, mana? Ini dia. Spasinya 5, katanya 6 kayak gitu. Untuk itu sih eh pinter-pinternya teman-teman buat ngekreasiin sih. Kalau tadi aku nggak baca ke bawah-bawahnya sih, cuman baca sampai sini doang sebelum kelas dimulai itu. Nah, di sini ada palindrom. Palindrom tuh
yang kalau dibaca dari depan sama dari belakang tuh sama gitu. Ini kan kayak katak, katak, kasur, kasur. Oh iya ya, dibaca dari depan ke belakang atau sebaliknya. Kasur, kasur dibaca sebaliknya. Kasur, kasur, rusak, rusak. Oh, kasur sama rusak. Katak, kataknya sama katak lagi. Kasur sama rusak. Kasur nasabah, kasur nasababan rusak. Nababan, kasur nababan rusak. Oh, wah pintar cuy. Wait, 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 wait. Ih, males ini codingannya gimana? Ini kita bikin sendiri. Ya enggak? Wait. Eh, Misalnya apa tuh? Sini. Kita ambil aja. Namanya Word nih. Jadi apa? Katak 0, 1, 2, 3, 4. Ini kan ini panjang nih. While J lebih dari do operasi konkatenasi. Oh, ini pakai pakai yang lain-lain. Aku malas. Ini aja. Eh, di sini kita bikin while. Ini bikin. Ya, taruh aku belum pikiran itunya. Oh bisa. Integer I. Integer I. Kemudian 0. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. I. Kurang dari. Kurang dari. Kita bikin gini. Terus kita masukin dalam char word, uh, word, word A yang ke 0 sama dengan word ke 0 itu pertama. Terus di sini I plus plus, salah. I plus plus. Kok yang ke 0, yang ke I cuy. Yang ke I cuy. I plus plus. Sekarang kita bikin balikannya. I. Nggak usah I. While, kan tadi kan I-nya berarti udah kelima kan. Karena terakhir yang ngikutin yang ini. I lebih besar dari sama dengan 0. Balikannya. Copy. Copy.
harusnya nggak kayak gini. Aku salah. Harusnya langsung aja. Kau, kawan. Kita mulai dari 5 nih. 0, 1, 2, 3, 4. Dari 4 tadi. Dari 4 ke sini harus lebih besar dari sama dengan 0. Mungkin nih. Oke. I-nya min. Nanti di akhir kita harus bikin while. Iya benar. While. Kan I-nya udah di 0 nih sekarang. While I kurang dari 5. Kita bikin boolean. Boolean. Apa tadi? Bool tuh. Boolean benar. Boolean status deh. If. Gak usah boolean ya sebenarnya. If word yang ke I sama dengan, kan ini kan kalau word A itu yang ke, bentar, gimana sih? Word A yang, oh ini bikinnya. Kita bikin bedain aja deh. Ini D. Ini plus plus. Udah ini nggak apa-apa ngikutin si I kan ngikutin perulangan yang ada di si word-nya. C itu untuk si word A-nya. Berarti kan word A kata yang pertama dari si word A itu adalah kata terakhir dari si yang word biasa. Berarti kata terakhir yang di si word A itu adalah kata pertama dari si word yang biasa itu. Berarti kan I-nya sekarang di 0. Word ke J. J-nya kan di 5. Apakah sama? Printf. Kita cetak aja. Set word persen C banding word A persen C. Di sini word I sama word A C. Sini I-nya. Kan I-nya kan jadi 0 kan. So, plus plus C-nya min min. Oke. Lama gitu. Jadi kalau di luar else printf salah woi. Salah woi.
main enter. Nah, untuk ini kan wordnya katak, katak sama. Ini kenapa ada word kosong dulu masing-masing? Itu yang aku bingung tadi. Oh, benar. Dia katak sama katak tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Aman sampai sini, teman-teman? Aman, Kang. Oke, kalau udah, paling ini latihannya. Buatlah program untuk menghitung frekuensi huruf A yang terdapat pada pita yang berisi. Oh, jadi kayak tadi, cuman kode codingnya sama kayak aku tadi, cuman kata-katanya ada apa dengan cinta gitu. Outputnya 6/20. Oh, ini yang 20 kata ini tuh maksudnya. 20 huruf. Oke, paling teman-teman bikinnya sama kayak gini ya apa? Yang penting bikin kayak gini. Cuman kok kayak tadi aku ini sebenarnya untuk ngecek palindrom tuh salahnya kenapa? Karena dia cuman terpaku sama si kata-kata doang itu 5 gini tuh. Dia nggak bisa bisa buat huruf buat kata-kata lain. Cuman aku nggak menyalahi karena ya kita bikin codingnya sesuai dengan kebutuhan kita aja buat si katak gitu ya. Kalau memang bikin codingannya buat reusable ya nggak apa-apa. Bikinnya nanti harus ada dimodif dikit sih, ini bisa dimodif dikit supaya bisa semua kata kita cek palindromnya. Cuman kalau mau dibikin kayak gini ya nggak apa-apa. Jadi nanti kalian sesuaiin aja sama yang dibutuhin di sininya. Oke, sampai sini eh ada yang mau ditanya nggak tentang tugasnya atau latihannya? Bolehnya paling telat kapan ya, Kang? Apanya? Pengumpulannya. Kayak biasa 1 minggu dari sekarang berarti hari Rabu jam 12 malam. Siap. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, paling kalau nggak ada aku cukupkan. Ini si videonya nanti aku upload ke YouTube. Bisa cek di Google Drive-nya ya. Aku link YouTube-nya aku taruh terus di situ. Aku stop share. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan karena saya yakin saya masih banyak kekurangan dalam proses mengajar ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.